Halo, Sotihotu Namo Buddhaya. Nama saya Dustin Rexaldo Andrian Chan. Saya hari ini akan menjelaskan tentang konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha itu, konsep ketuhanan itu sedikit berbeda dari agama lainnya. Itu karena dalam agama Buddha diajarkannya konsep anatta. Nah, apa sih itu anatta itu? Anatta itu artinya tanpa inti atau bukan diri. Nah, konsep anatta ini menjelaskan bahwa tidak ada entitas di dunia ini yang abadi atau diri yang tetap di alam semesta. Nah, habis Sang Buddha juga pernah mengajarkan bahwa alam semesta itu beroperasi itu berdasarkan hukum-hukum alam yang ada. Ada juga selain hukum alam, hukum sebab akibat atau hukum karma dan ketergantungan para individu yang ada di dunia tersebut. Nah, menurut agama Buddha, alam semesta dan semua makhluk hidup dalam siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali dipengaruhi oleh perbuatan karma individu tersebut, dan tidak ada entitas pencipta yang mengendalikan proses ini. Jadi apapun yang terjadi terhadap seorang individu adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Nah, tapi seorang individu memiliki kendali atas karma mereka sendiri melalui pikiran, perilaku, dan tindakan mereka. Jadi kita yang mengendalikan apa yang bisa terjadi kepada diri kita. Nah, kemudian diajarkannya juga dalam agama Buddha pandangan tentang terciptanya alam semesta. Kalau gak ada Tuhan, siapa yang menciptakan alam semesta? Gitu. Buddha mengajarkan bahwa alam semesta muncul karena adanya hukum-hukum alam, sebab akibat, dan ketergantungan, yang berarti semua makhluk hidup muncul dan berubah berdasarkan sebab dan akibat dan kondisi tertentu. Diajarkannya juga dalam agama Buddha sebuah pandangan, yaitu ajaran tentang samsara. Nah, samsara ini apa? Samsara itu merupakan siklus kelahiran dan kematian dan kelahiran kembali. Dan juga dalam ajaran ini dijelaskan bahwa makhluk hidup akan terus menerus mengalami kelahiran kembali, berpindah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya berdasarkan perbuatan yang ia lakukan selama kehidupannya tersebut. Contohnya nih, seseorang di kehidupan lampaunya membunuh seseorang. Di agama Buddha, karena ia telah membunuh seseorang, ia mungkin di kehidupan berikutnya terlahir cacat. Atau orang di kehidupan sebelumnya sering berbohong dia sama orang lain. Mungkin di kehidupan berikutnya dia kurang dipercayai atau dia sering mabok-mabokan. Mungkin di kehidupan berikutnya dia bisa terlahir dengan kelainan mental gitu, sering mabok-mabokan, sering judi, sering narkobaan, yang pokoknya mengganggu kesadaran. Itu nanti dia kehidupan berikutnya lahir dengan cacat mental. Nah, diajarkannya juga yang tadi di ajaran samsara itu tentang hukum kemunculan bersebab, yaitu jenis-jenis hukum yang mengatur alam kelahiran maksudnya. Nah, apa aja sih yang mengatur
alam dalam agama Buddha gitu. Nah, pertama ada yang namanya utu niyama, yaitu hukum tentang keteraturan musim. Kemudian ada bija niyama, yaitu hukum tentang keteraturan benih atau bibit. Kemudian ada kama niyama, yaitu keteraturan kama atau perbuatan berhendak. Kemudian ada cita niyama, yaitu keteraturan tentang kesadaran dan kepikiran. Kemudian terakhir ada dhamma niyama, keteraturan dhamma atau fenomena. Nah, hukum kemunculan bersebab ini bisa dapat disimpulkan dibagi menjadi 5, yaitu utu niyama, bija niyama, kama niyama, cita niyama, dan dhamma niyama. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya adalah dalam agama Buddha dunia ini dalam agama Buddha dijelaskan tidak adanya entitas dan semesta itu terbentuk dari hukum-hukum yang ada, hukum-hukum alam yang ada yang membentuk alam semesta dan para entitas yang menghidupinya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Namo Buddhaya.